Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dalam sehat walafiat untuk melanjutkan pembelajaran kita seperti biasanya. Jadi gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Yang sakit? Ada. Mana apa ya? Doa dulu. Ketua siapa ketua? Ketuanya. Ya, pimpin doanya dulu. Kita tahu? Ya, Pak Kacana. Ini ada. Sebelum kita tidak. Tidak. Sebelum kita mulai belajar adabnya berdoa, doa dimulai. Oke, Bapak absen dulu. Mana absennya? Baik. Adrian Martuara, Ahmad Adli, Ahmad Azril Ajizi. Mana orangnya? Tangan kiri. Ahmad Adil, Ahmad Yadi, Aidil Ali Jamartua, Aidil Effendi Batubara, Amridal, Amrul Ghani Hasibuan, Boy apa ini? Boy Reza Aulia, Dina Marisa, Febrian Saputra, Gina Nisa, Nifa Rahmadani, Maulina Bane, Karisa Putri, Latifah Deliana, Muhammad Hussein, Muftina Sution, Najwa Rahayu Putri, Nadia Sairo, ya? Nadia Sairo, Nurul Hikmah, Putri Fadila, Rahmadani, Reja Pahlevi. Sakit. Kita apa dia demam? Rohibatul Husna, Rizky Amelia, Romaito, Rona Aulia Jasa, Salsabila, Sifa Kolbi. Jadi apa materi kita hari ini? Sholat. Jadi materi kita hari ini sudah sholat jamak dan kosong.
Salat jamak. Sebelumnya udah ada yang tahu mengenai salat jamak dan salat qasar? Ada yang tahu? Enggak ada. Buka bukunya, halaman berapa itu? 109. Jadi materi kita hari ini mengenai salat jamak dan salat qasar. Jadi terlebih dahulu kita membahas mengenai salat jamak ini dulu. Jadi salat jamak ini secara bahasanya, secara bahasa kan? Secara bahasanya itu salat jamak. Secara bahasa ini, secara bahasanya mengumpulkan ataupun menggabungkan. Jadi maksudnya di sini menggabungkan ataupun mengumpulkan itu ialah menggabungkan sholat fardu menjadi satu waktu. Kalau maksud dari kata-katanya, jadi sholat jamak ini kita menggabungkan dua sholat fardu menjadi dalam satu waktu. Contohnya seperti sholat zuhur dengan sholat asar. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu macam-macamnya ini, macam-macam sholat jamak, macam-macamnya, macam-macam. Yang pertama, sholat jamak ini yang pertama sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim. Apa itu sholat jamak takdim? Ada yang tahu, angkat tangan. Jelaskan. Jadi gini Pak, sholat jamak takdim gini. Ada? Tidak ada? Apa-apa lihat buku. Ada yang mau? Oke ya. Jadi sholat jamak takdim ini maksudnya yang dikerjakannya di awal sholat fardu tersebut. Di awal. Tahu maksudnya? Jadi sholat jamak takdim ini kan dua. Yang pertama sholat jamak takdim di awal. Kita seumpamakan seperti tadi sholat zuhur dengan sholat asar. Jadi kita kerjakan ini gimana? Jika di awal. Di waktu kapan kita kerjakan? Ya, di waktu sholat zuhur. Jadi kita menjamak dua sholat ini, sholat zuhur dengan sholat asar. Kita kerjakan di awal sholat zuhur. Itu yang dinamakan sholat apa? Sholat apa? Ya, sholat jamak apa? Ya, sholat jamak takdim yang dikerjakannya di awal sholat. Jadi macam-macam yang kedua, sholat jamak, ya, sholat jamak takdim. Di akhir. Oke. Ini kebalikannya pula. Tadi kita ngerjakannya di awal. Jadi ini kita ngerjakannya di akhir. Itu ada yang berapa tadi?
109. Ya. Sholat jamak takdim. Kedua, sholat jamak takhir. Jadi kita mengerjakannya itu sholatnya di akhir sholat fardu tadi yang dua tadi. Jadi ketika kita melaksanakannya, contoh ini kan udah lewat zuhur. Ya, sebelum zuhur kita mau berangkat ke Medan. Kan persyaratan itu harus musafir perjalanan. Kita mau berangkat ke Medan. Kita melaksanakannya sholat jamak takhir. Jadi nanti ketika udah waktu asar, di situ baru kita laksanakan. Baru kita laksanakannya sholat yang dua ini di akhir sholat fardu. Jadi niatnya pun ada di dalam buku, boleh dilihat halaman 112. Ada contoh di situ niat jamak takdim, ada juga di situ contoh sholat jamak takhir. Yang niatnya itu seperti ini: sholli fardhul zuhri arba'a raka'atin majmu'an ila asri makmuman ataupun imaman. Ketika kalau kita imaman billahi ta'ala, saya niat sholat jamak zuhur bersama asar jamak karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itulah niatnya. Jadi begitulah dia. Adapun syarat-syarat jamak itu dalam buku juga dijelaskan. Poin yang pertama itu seperti yang Bapak bilang tadi, memulai sholat yang pertama zuhur atau maghrib, tidak sebaliknya. Dan poin yang kedua, niat menjamak pada waktu sholat pertama. Poin yang ketiga itu berturut-turut antara sholat pertama dengan sholat kedua, tidak tenggang waktu. Yang lama antara sholat pertama dan kedua, sebab keduanya seolah-olah satu sholat. Itulah dia. Tidak boleh juga sholat zuhur itu digabung dengan maghrib, tidak boleh. Sholat zuhur harus dengan asar, maghrib dengan isya. Tetapi sholat subuh tidak boleh dijamak, karena dia waktunya itu waktu tertentu, waktu khusus. Tidak boleh dijamak maupun dikosor. Mungkin belum tahu arti mengkosor sholat, tetapi tidak boleh menjamak ataupun mengkosor sholat. Dan ada juga sebab-sebab. Sebab-sebab apa? Sebab-sebab apa? Sebab-sebab diperbolehkan menjamak ataupun mengkosor sholat. Poin yang pertama seperti Bapak bilang tadi, harus yang musafir ataupun dalam perjalanan. Jadi musafir pun harus niat yang bagus. Tidak boleh musafir dalam niat untuk maksiat ataupun untuk melakukan kejahatan, melakukan dosa. Harus niat yang baik. Contohnya kita untuk berjualan ataupun berjuang untuk agama. Itu dia sebab-sebabnya. Dan poin yang kedua, sholat dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, sholat jamak tadi sudah apa belum? Ini pertanyaannya. Siapa tadi yang belum ngerti? Apa? Sebelah mana yang nggak mengerti?
Bapak jelaskan balik ya. Tengok. Perhatikan. Isma, simak dan dengarkan. Jadi ini sholat jamak dan sholat qasar. Kita membahas sholat jamak tadi lagi. Sholat jamak ini secara bahasanya itu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Jadi ada macam-macamnya nih. Sholat jamak ini jamak takdim dan jamak takhir. Jadi kalau jamak takdim itu kita melaksanakannya di awal sholat tadi. Zuhur dengan asar kita laksanakan di waktu zuhur. Kalau ini kita laksanakannya di akhir di waktu asar. Itulah dia. Enggak punya buku ya. Enggak apa-apa, dari sini pun kalau kita perhatikan, kita simak, insya kita akan paham. Jadi sampai sini paham mengenai jam ini, mengenai pengertiannya, macam-macamnya. Sudah ngerti pengertiannya apa secara bahasa maupun istilah, macam-macamnya, terus sebab akibatnya dan syarat apa saja untuk melaksanakan sholat jamak dan qasar ini. Ya, habis itu jadi kesimpulannya begitulah, sholat jamak ini untuk mempermudah kita melaksanakan sholat. Gak semua punya buku ya. Oke, kita tulis dulu ya. Mantap di situ. Jadi inilah dia mengenai niatnya. Itu ini. Baca, belakang. Ya. Nah, begini. Ini dari sini bisa saja. Bukti. Jangan ini bisa lagi. Boy. Kakak. Apa lalu ya? Apa lagi dulu? Kawan. Wasilah. Jadi inilah dia niat sholat jamak takdim. Beli pasal itu arba'ah rakaatin majmu'ah ilaihil asr. Lillahi ta'ala. Saya berniat sholat fardu. Zuhur 2 rakaat. Majmu'ah jamak sholat asar. Allah Ta'ala. Walaupun makin dari kiblat di Boy. Kalian sholat Boy. pakai Boy. ya.
Boy. Oke. Yang mau sholat. Yang tadi sholat subuh. Udah gua. Yang sholat subuh. Yang sholat subuh. Yang enggak Sholat subuh sesuai. tadi. Enggak. Yang tadi ada yang mau.